Harus semangat Bu. Bisa nyebrang pulau Bu ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan seluruh kebahagiaan yang masih Allah titipkan kepada kita. Dan dari seluruh kebaikan-kebaikan ini Allah tidak meminta banyak dari kita ibu-ibu sekalian. Allah hanya meminta kita satu hal saja, yaitu bersyukur. Allah tidak minta kita mengembalikan semua kebaikan, rezeki, karunia yang telah Allah titipkan. Allah hanya meminta satu hal saja dari kita, yaitu mau berterima kasih. Karena arti dari syukur itu adalah berterima kasih. Wajar kan Bu ya kalau ternyata kita mendapatkan rezeki dan kita bilang ke orang yang ngasih rezeki terima kasih, itu wajar. Kita dikasih bantuan sama orang, bilang terima kasihnya sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah mau pulang juga masih sempat bilang makasih loh Bu ya gitu. Apalagi sama Allah, Allah ngasih kita banyak hal dan Allah gak minta kita mengembalikan. Allah cuma minta satu saja dari kita, yaitu mau berterima kasih. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang sedang bersyukur. Karena syukur itu sederhananya Bu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bersyukur itu artinya menggunakan seluruh titipan kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Dikasih sehat, hadir ke majelis ilmu, dikasih pendengaran yang baik, digunakan untuk mendengarkan nasihat, dikasih lisan bisa ngomong, kita gunakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu juga syukur. Termasuk kumpul-kumpul kita di tempat ini, kita bukan sedang berkumpul di mushola, kita sedang berkumpul di taman surga, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah." Kalau kalian lagi jalan-jalan, ternyata menemukan salah satu di antara taman surga, farta'u, kata Nabi, bergembira. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, sebentar, kita kan masih hidup di dunia, emang ada taman surga di dunia? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wahiyya majalisul ilmi. Ketahuilah, salah satu taman yang ada di dunia, salah satu taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis ilmu. Jadi harusnya bahagia Bu, datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, harusnya kita berbahagia. Gimana berbahagia? Allah sedang dekatkan kita dengan surga. Jaraknya bukan main-main, jaraknya dekat. Nih buktinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustaz, betulkah dengan hadir di majelis ilmu Allah dekatkan kita dengan surga? Betul. Buktinya apa? Satu, saya terlalu yakin ibu-ibu yang sudah kumpul di tempat ini semuanya sudah dalam keadaan berwudu. Betul nggak? Adakah tadi yang ketika berwudu sempat ngitungin tetesan air wudunya? Gak ada. Ya, jangankan tetesan air wudu, ngitungin berapa gayung aja kita nggak bisa ngitung. Tapi ternyata Allah menyampaikan melalui lisan Nabi kita, lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, summa yatimma wudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya betul-betul nih. Mau datang ke majelis ilmu, wudu dulu deh, dia ambil wudu di rumahnya. Kharajat dunuha, maka dosa-dosanya itu berguguran hatta min tahti al-fariha, sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Coba bayangin. Semakin sering kita berwudu, maka semakin sering juga Allah gugurkan dosa kita. Ini bahagia dan tidak ada tempat bagi orang yang sudah digugurkan dosa-dosanya kecuali di mana? Di surga. Jadi pulang dari sini, kalau buang angin Bu ya, mau yang cash atau yang kredit, ya kan ada Bu, kalau pengajian kan ada di kredit tuh. Nah, wudu sebelum tidur juga wudu, mau keluar rumah wudu. Kenapa?
apa? Dengan berwudu, setiap tetes airnya menjadi wasilah digugurkan dosa. Ini bukti yang pertama bahwa dengan berkumpul di majelis ilmu Allah sedang mendekatkan kita dengan surga. Yang kedua, bukti yang kedua bahwa Allah sedang mendekatkan kita dengan surga hari ini. Nabi SAW menyampaikan setiap langkah yang tertuju ke majelis ilmu itu satu langkahnya dihitung sebagai apa? Sebagai penggugur dosa, dan satu langkah lainnya menjadi peninggi derajat. Nah, dari sini kita belajar Ibu. Kalau ada orang sudah digugurkan dosa-dosanya, sudah ditinggikan derajatnya, kira-kira tempatnya di mana? Di surga. Jadi kalau pengajian itu jauh-jauh Bu ya, ada yang sampai ke kampung sebelah, ada yang sampai ke kecamatan sebelah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena setiap satu langkahnya menjadi penggugur dosa, satu langkah lain menjadi peninggi derajat. Bersyukur, dekat banget dengan surga. Ini bukti yang kedua. Yang ketiga, bukti bahwa Allah sedang mendekatkan kita dengan surga. Bukti yang ketiga Ibu ya. Orang yang keluar dalam rangka mencari ilmu itu bukan keluar sembarangan, tapi Nabi menyebut sebagai orang yang fisabilillah. Kira-kira kalau orang sudah fisabilillah, kalau dia wafat, maka wafatnya dicatat sebagai orang yang mati syahid. Kalau mati syahid, tempatnya di mana? Di surga. Jadi orang menuntut ilmu itu utamanya dua. Satu, kalaupun dia hidupnya mulia dengan ilmu, kalaupun harus wafat, wafatnya syahid. Pilih mana? Mau hidup mulia dengan ilmu atau wafat dalam keadaan syahid? Pilih dua-duanya. Tuh, untungnya orang yang hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan pembukaan seperti ini, Ustaz jamaahnya sedikit gak apa-apa. Kalau cuma 2 orang, paling saya salaman aja, Ustaz, saya pamit, saya pulang, saya pamit. Ini jamaahnya masih banyak, ada 50 orangnya, Masya Allah. Yang hadir saya kira udah nggak ibu-ibu, ternyata hadir anak SMA ya, Masya Allah, masih muda-muda. Ini paling tua 30 tahun ya. Masih muda-muda, undangannya ibu-ibu, tapi yang hadir masih muda-muda nih, sampai kaget ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar betapa kalau kita hadir di majelis ilmu terus bahagia, harus bahagia. Gimana bangga bahagia orang Allah aja mendekatkan kita dengan surga dengan jarak yang begitu amat sangat dekat. Harus bahagia, bersyukur Bu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah mentakdirkan kita bisa bertemu. Ya, saya dengan Ustaz Sodikin ini satu kelas Bu dulu, ya, satu kelas dulu saat di pondok. Cuma bedanya setelah itu saya pergi ke Brunei, saya juga melanjutkan ke Malaysia, dan Ustaz Sodikin ternyata mengabdikan dirinya, ya, terus kemudian menyampaikan ilmunya dan sekaligus mengamalkan ilmu yang sudah dapat di tempat beliau lahir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kemuliaannya buat hari ini. Insya Allah para bunda yang soleh, kita akan membahas satu tema yang sebenarnya biasa aja kedengarannya, tentang bab istighfar. Bapak-bapak, istighfar. Jadi tema kita hari ini bukan istighfar biasa. Kalau istighfar biasa, saya yakin wajah-wajah ahli surga seperti ibu yang ada hari itu biasa. Ya. Pokoknya kalau udah istighfar, saat gak usah diajarin. Hari-hari kami istighfar. Dengan harga BBM naik, istighfar. Gas naik, istighfar. Jadi ya, anak pulang gitu, anak pulang bajunya kotor, istighfar. Ya pokoknya istighfar terus diajarin Ustaz. Tapi kita hari ini kita akan membahas istighfar yang berbeda karena temanya bukan istighfar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksumun minal maksiyah, orang yang terpelihara dari melakukan dosa, wa matmunun bil jannah, dan sudah ada jaminan masuk surga. Itu Nabi itu sudah nggak punya dosa, dijamin juga masuk ke dalam surga. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar setiap harinya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Nabi itu istighfarnya dalam setiap hari itu aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. 100 kali kalau kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Nabi menyampaikan, wallahi, kata Nabi, demi Allah. Coba kita dengan Nabi ngomong aja, kita percaya sekalipun Nabi nggak pakai sumpah.
Tapi dalam hadis ini Nabi bilang apa? Wallahi, demi Allah, ini saking pentingnya. Apa kata Nabi? Inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah setiap harinya. Akharu min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. Itu Nabi. Nah, pertanyaannya kan menarik. Pertanyaannya, kalau memang Nabi tidak punya dosa, ngapain istighfar ya? Bahkan istighfarnya dari 70 sampai 100. Loh Nabi loh gak punya dosa. Nah, ternyata para ulama menjelaskan kenapa Nabi sampai istighfarnya sebanyak itu. Ini memberikan pelajaran. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin surga istighfarnya sebanyak itu, apalagi kita ya, yang hari ini belum ada surat sampai ke rumah ibu masuk surga. Adakah malaikat ngabari di bulan mimpi, udah bu gak usah sholat, kenapa kan? Malaikat bersedia, kenapa malaikat? Udah kamu bakal masuk surga, kan enggak? Sampai hari ini kita masih banyak salahnya, banyak dosanya, belum ada jaminan surganya. Nah, harusnya istighfarnya bisa lebih baik daripada Nabi SAW, lebih banyak daripada Nabi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus banyak istighfar? Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau istighfar dan Ustaz, hari-hari juga kita baca tuh yang astagfirullah, 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 atau yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, itu bukan istighfar. Hah? Bukan istighfar, betul. Itu bukan istighfar. Itu apa namanya? Itu namanya lafaz istighfar. Emang iya? Coba saya mau tanya, Bu, boleh nanya? Ini nggak berat Bu pertanyaannya ya. Tahu niat? Nah, tahu niat itu di mana? Di hati. Tapi yang kita lafazkan itu niat atau lafaz niat? Lafaz niat. Makanya kalau ibu-ibu sekalian sholat, gak tahu lafaznya, tapi niatnya betul, sah nggak sholatnya? Sah. Misalnya nih siang-siang mau sholat duhur, kemudian ibu melafazkannya kayak gini. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allah. Nah, pas lagi takbiratul ihram, Allah di dalam hati niat mau niat sholat duhur, sah nggak? Sah. Karena lafaz dengan niat itu beda. Lafaz itu di mulut, niat itu di hati. Sama dengan istighfar. Kenapa ada orang istighfar tapi sambil mukulin anak? Ada? Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Itu mukulin anak sambil istighfar. Coba kalau kita membayangkan bahwa istighfar itu hanya seperti itu, berarti ada masalah. Harusnya istighfar itu meredakan kemarahan. Harusnya istighfar itu bisa meredam temperamen. Yang tadinya suka marah-marah dengan istighfar turun marahnya. Tadinya orang kecewa dengan istighfar reda kecewanya. Tadinya sakit hati dengan istighfar reda sakit hatinya. Kalau masih istighfar, masih sakit hatinya, istighfar masih marah, istighfar masih suka marah-marah, berarti ada masalah pada istighfarnya. Jadi istighfar itu beda dengan istighfar yang akan kita bahas. Kalau hanya sebatas astagfirullahaladzim, 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 itu namanya lafaz istighfar. Paham? Nah, ini dulu nih. Jadi yang pulang dulu, nanti pulang. Kenapa pulang? Masa astagfirullah bukan istighfar? Nah, kan salah paham ya. Jadi itu namanya lafaz. Sedangkan istighfar yang akan kita bahas itu adalah istighfar yang punya 4 keutamaan. 4 keutamaan. 1. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? 1. Karena istighfar itu ibu-ibu sekalian bisa memperbaiki kesalahan kita di masa lalu dan bisa memperindah kehidupan kita di masa depan. Saya ulangi. Kenapa sih harus banyakin istighfar dengan istighfar yang benar? Karena istighfar itu bisa memperbaiki kesalahan kita di masa lalu dan bisa memperindah masa depan kita di masa depan. Baik, contoh kayak gini. Kalau ada orang su'ul khotimah, tahu su'ul khotimah? Meninggal dalam keadaan buruk, gak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, teriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang kotor, ternyata meninggal belum sempat mengucapkan kalimat yang baik, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini ada tanda-tanda su'ul khotimah. Kira-kira kalau ada orang yang mati su'ul khotimah, itu karena banyak pahala atau karena banyak dosa? Banyak dosa.
Dosanya dosa di masa lalu atau dosa masa depan? Masa lalu. Terus masuk ke alam kubur, disiksa di alam kuburnya. Ini karena apa? Karena banyak pahala atau banyak dosa? Dosa kapan? Dosa masa lalu. Nah, dengan istighfar Allah akan memperbaiki masa lalu kita supaya apa? Supaya ada husnul khotimah, supaya ada kelapangan di alam kubur, supaya tidak menderita di padang mahsyar, supaya tidak tergelincir ke dalam neraka. Karena ada orang suul khotimah, dapat siksa kubur, dapat kesengsaraan di akhirat, tergelincir ke dalam neraka, semuanya karena dosa yang dilakukan di masa lalu. Nah, kita pengen nih, kita baikin masa lalu kita. Sesolihah apapun dirimu, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sedekahnya tiap hari, ya Bu ya. Tapi ternyata misalnya minta sama Allah, ya Allah, aku kan rajin tahajud, terus aku kan rajin duha, ya terus mau apa? Aku kan rajin maunya apa? Aku mau dikembalikan ke 20 tahun yang lalu. Kenapa? Akan kuperbaiki ya Allah semuanya. Saya pengen rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji. Mau ke masa lalu? Iya ya Allah, gak bisa. Gak bisa, ya. Gak bisa, walaupun kita sholihan, sholatnya tepat 5 waktu, baca Qurannya setiap hari 5 juz, bahkan gak ada urusan, gak bisa balik. Padahal Allah bisa gak mengembalikan kita ke masa lalu? Bisa. Tapi Allah gak bakal kabulin. Nah makanya Allah sediain. Aku gak bisa nih, kata Allah, aku gak mau, aku gak bisa mengabulkan permohonan. Bukan aku gak bisa, bukan, tapi gak bakal memang aku kabulkan. Tapi aku sediakan satu wasilah. Apa itu ya Allah? Istighfar. Nah, karena kita tak bisa kembali ke masa lalu, maka disediakan alatnya. Apa itu? Istighfar. Istighfar model kayak mana Ustaz yang bisa memperbaiki kesalahan kita dan bisa memperindah masa depan kita? Nanti di akhir kita bahas istighfarnya model kayak mana. Tapi yang jelas istighfar itu kenapa harus kita lazimkan, harus kita rutinkan setiap hari supaya kesalahan-kesalahan masa lalu kita diperbaiki sama Allah dan masa depan kita baik. Ada satu cerita ini cerita nyata disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada orang yang mendapatkan siksa dalam kuburnya. Hari-hari itu ada orang tua yang masuk ke alam kubur, hari-hari dapat siksa dari Allah. Hari-hari sampai orang ini pasrah sudah, ya Allah udah pasrah sudah, mau banyak dosa ya Bu ya, mau keluar juga gak bisa, ada gak berani keluar, gak bisa. Udah disiksa dalam kubur, ternyata malaikat yang hari-hari menyiksa ini berhenti. Sampai ditanya, Bu bayangin coba, sampai ditanya, kalau kita naudzubillah ya, masuk ke alam kubur, disiksa hari-hari, berhenti, harusnya kan ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah bisa istirahat. Ini enggak maknanya malaikat. Ya malaikat, wahai malaikat, lima taqifu min dorbi, kenapa aku berhenti mencambukku? Coba, bukan nantangin, bukan aneh. Ini hari-hari dicambuk, kenapa ini berhenti? Apa kata malaikat? Bagaimana mungkin aku akan terus mencambukmu, sedangkan ada salah seorang di antara anakmu yang sedang memohonkan ampunan untukmu. Jadi anaknya yang lagi istighfar itu ternyata membuat orang tuanya istirahat dari siksa di alam kubur. Coba. Itu belum sampai akhirat, belum, baru sampai mana alam kubur. Ada lagi yang kedua. Yang kedua, jamaah sekalian rahmatullah Allah, ini ada orang yang dimasukkan ke dalam surga pakai protes. Ibu, kalau saya tanya, ibu kalau dimasukin surga sama Allah, berani nggak protes? Gak usah di sini ya Allah, neraka aja. Coba ini kalau bahasa Balikpapan namanya kunjungan ya. Kunjungan apa bahasa kita ya? Kelewat batas nih orang. Sampai bilang, ya Allah, ini benar gak buat saya? Betul kata Allah, masuk. Ya Allah sebentar. Dosa saya loh banyak. Dosa saya banyak, pahala saya sedikit ya Allah. Kenapa Engkau bisa menghadiahkan surga yang sebagus ini? Kata Allah apa? Istighfari waladika laka. Itu lantaran istighfar dari anakmu untukmu. Coba. Jadi istighfar itu bukan hanya sebatas memperbaiki masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Allah sediakan alam kubur yang baik, Allah sediakan akhirat yang baik berupa surga lantaran apa? Istighfar. Dari hadis ini ibu sekalian, baru istighfar dari seorang anak, belum istighfarnya kita. Ya Bu ya, dari istighfar anak aja kayak gitu model bahasanya, apalagi
istighfar itu keluar dari lisan kita. Paham di sini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Yang kedua, ya. Kalau yang pertama apa tadi? Karena istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Yang kedua, kenapa kita harus banyakin istighfar? Yang kedua, istighfar itu ibu sekalian adalah wujud syukur kita kepada Allah. Ustaz, sebentar. Bersyukur itu bukannya alhamdulillah ya. Betul, ibu kalau dapetin nikmat-nikmat dunia, yang harus keluar dari lisan kita bukan istighfar. Aku aneh ibu ya. Ibu dapat desain dari sebelahnya nasi uduk, udah ibu istighfar. Apa nggak singgung orangnya? Bu, ini buat ibu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan aneh. Harusnya ketika mendapatkan kebaikan dari kebaikan dunia, harus kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Lah apa hubungannya istighfar dengan syukur? Nah ini bedanya. Kalau ibu dapat nasi dari tetangganya, bilang alhamdulillah, wajar. Ibu dapat kenaikan gaji, ibu buat ibu dari suaminya misalnya, alhamdulillah. Ibu dapat kabar gembira, ibu ucapin alhamdulillah. Tapi kalau untuk urusan kebaikan-kebaikan yang sifatnya kebaikan akhirat itu lain. Cara bersyukurnya dengan istighfar, kok bisa? Bisa. Istighfar itu, ibu-ibu sekalian, adalah cara kita bersyukur kepada Allah atas apa? Atas aib, dosa, keburukan yang masih Allah tutupi. Jadi kalau kita tadi dapat rezeki yang sifatnya dunia, maka ucapan alhamdulillah. Tapi istighfarnya khusus. Bersyukurnya karena apa? Karena aib, keburukan, dosa yang masih Allah perkenankan untuk ditutupi. Bu, kita ini dimuliakan orang, dihormati orang, disanjung sama orang, bukan lantaran kita mulia, bukan. Tapi karena Allah terlalu baik untuk menyembunyikan aib-aib dan keburukan di kita, termasuk orang yang sedang berbicara ini. Sekiranya Allah nampakkan aibnya, gak mungkin ibu hati. Ya bu ya, misalnya ini udah tahu nih buruknya, misalnya saya nih, udah itu gak usah dengerin, orangnya buruk, banyak dosa, banyak aib. Saya yakin kalian hadir. Ngapain hadir orang kayak gitu didengerin banyak dosanya? Ternyata tidak, ibu masih mau duduk bersimpuh seperti ini. Saya juga masih diperkenankan mengisi di majlis taklim, bukan lantaran saya mulia, tapi karena Allah masih terlalu baik untuk menyembunyikan aib, keburukan dan dosa-dosa orang yang sedang berbicara ini. Makanya bu, kalau lihat tempat sampah, tahu tempat sampah? Banyak lalatnya kan? Kalau pas lagi buang sampah bukan cuma buang terus pergi, bukan. Harusnya ada istighfar di situ tuh. Lempar sampah, kita lihat lalat banyak nih, kita istighfar kayak gini, astagfirullahaladzim, ya Allah terima kasih. Kenapa aku terima kasih? Terima kasih ya Allah, Engkau tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa hamba. Coba kalau kita mau jujur, dosa kita dengan tumpukan sampah banyak mana? Dosa kita. Tapi ada baunya nggak? Dosa kita nggak ada. Sekiranya dosa itu berbau, bu, ya bu ya, kemana-mana sibuk bawa kipasnya, kenapa banyak lalatnya? Kemana-mana sibuk nutupin aib, karena memang aib kita, dosa-dosa kita itu berbau. Tapi saking sayangnya Allah, seburuk apapun kita, sebusuk apapun dosa kita, Allah tutupi dengan apa? Dengan tidak menghadirkan aroma apapun. Nah, jadi saat kita ketemu dengan sampah, buang sampah cuma buang kemudian pulang. Lempar sampahnya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih atas aib, keburukan, dosa-dosa yang masih tertutupi sampai hari ini. Itu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa disebut sebagai bukan istighfar biasa? Karena istighfar itu bukan hanya sebatas memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan, bukan hanya sebatas bisa menutupi aib dan keburukan kita, tapi istighfar juga bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Jadi ceritanya gini bu, Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri itu ibu sekalian, kalau ibu belum kenal nih kita kenalan dulu. Imam Hasan Al-Basri itu beliau lahir setelah 10 tahun Nabi kita wafat. Jadi jarak beliau dengan Nabi itu dekat banget sebenarnya, cuma beliau nggak sempat ketemu dengan Nabi. Nabi 10 tahun ini udah wafat, nah Imam Hasan Al-Basri lahir.
Jadi Imam Hasan Al-Basri hanya ketemu dengan para sahabat Nabi. Ini kita urutin deh biar paham. Nabi hidup. Orang-orang yang melihat Nabi juga masih hidup. Melihat Nabi, beriman kepada Nabi, maka dia disebut sahabat. Nah, sahabat sepeninggal Nabi ada orang-orang yang lahir setelah itu. Gak ketemu sama Nabi, tapi ketemunya dengan sahabat itu namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup yang belum sempat ketemu dengan Nabi, tapi hanya sempat ketemu dengan para sahabat. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini dari kalangan tabi'in itu. Ayahnya adalah seorang budak dari Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Ibunya dari Hasan Al-Basri adalah budak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Masya Allah, lahir anak yang mulia yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri datangi orang, wahai Imam, ya kami petani, udah gak ada hujan di kampung kami, wahai Imam, apa saran engkau buat kami? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyakin istighfar. Itu aja, ya pulang. Datang lagi, wahai Imam, kami ini saudagar tapi bangkrut. Apa saran engkau? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyakin istighfar. Udah dua. Datang lagi yang ketiga, wahai Imam, kami sudah lama nikah, belum Allah titipin keturunan. Apa saran engkau? Gak usah banyak gaya, udah banyakin apa? Istighfar. Itu aja, wahai Imam. Udah itu aja, pulang. Datang lagi orang, wahai Imam, ya sebentar, kami ini hidupnya dari perairan, sedangkan di kampung kami udah gak ngalir tuh air. Gimana tanaman hidup, gimana peternak itu bisa menghasilkan kalau air aja gak ada? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyakin istighfar. Coba Bu. Dari 4 pertanyaan orang yang datang, semuanya jawabannya sama. Apa jawabannya? Istighfar. Gak jauh-jauh. Nah, kita jelasin di sini. Muridnya nanya, wahai Imam, sebentar nih, kan yang nanya kan beda-beda, kenapa jawabannya sama? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukankah Allah sudah menurunkan satu surah, yaitu surah Nuh? Di dalam ayat ke-10 sampai ke-12 Allah sudah jelasin semua pertanyaan itu ada di situ. Kok bisa? Coba dibuka. Betul ternyata Bu. Di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ke-12 Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Telah kukatakan ya Allah kepada siapa? Kepada kaumku. Ini kata Nabi Nuh nih. Ya Allah, sudah kusampaikan kepada kaumku istighfar kalian ke Allah, mohon ampun kalian ke Allah. Bu, kaumnya Nabi Nuh. Tahu kaumnya Nabi Nuh? Kalau bahasa kitanya itu kepala batu. Kepala batu apa di sini? Apa kepala batu? Keras kepala. Ya, double. Nah, dua sudah ini. Bukan double, dua memangnya. Ini kaumnya Nabi Nuh itu kalau dikasih nasihat, kalian istighfar pada Allah, mereka bilang apa? Nuh, dosa kami banyak, Allah gak bakal ngampuni. Coba, udah tahu dosanya banyak, malah gak mau istighfar. Apa kata mereka? Nuh, sebentar, kami ini dosanya banyak, kalau kami istighfar juga tahu Allah gak bakal ngampuni. Apa kata Allah? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia itu Allah maha pengampun. Bedanya Ghafur dengan Ghafar beda Bu. Kalau kita kan sering dengar Bu ya, mudah-mudahan Allah yang maha Ghafur, benar gak Bu? Nah, Ghafur itu artinya Allah maha pengampun. Sedangkan Ghafar itu artinya Allah yang terus-menerus memberikan ampunan. Allah gak bosan. Suatu hari ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ya saudaraku itu coba pakai nama orang Bu ya, biasa kalau nanya kan gitu Bu ya. Kalau nanya ke Ustaz, Pak Ustaz, ini ada titipan pertanyaan, padahal pertanyaannya dia sama dengan sahabat. Wahai Rasul, ya ini saudara saya itu melakukan kesalahan besar. Terus kalau dia tobat Allah ngampuni nggak? Allah ampuni. Udah pergi. Datang lagi besoknya. Wahai Rasul, saudara saya itu yang kemarin kenapa? Dia melakukan kesalahan lagi, wahai Rasul. Dosanya gimana? Dosanya besar lagi. Kalau dia tobat, Allah akan ampuni nggak? Allah akan ampuni. Kali yang ketiga datang lagi, wahai Rasul, dia melakukan kesalahan lagi. Terus kalau dia tobat, Allah akan ampuni nggak? Allah akan ampuni. Sampai kapan? Nah, ini nih pertanyaannya. Terus sampai kapan Allah akan tetap mengampuni? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai si hamba tadi merasa bosan untuk mohon ampun,
padahal awalnya tidak pernah bosan untuk mengampuni. Coba. Jadi kalau kita punya salah nih Bu ya, datang aja sih, ya Allah saya melakukan dosa lagi. Datang lagi, ya Allah ampuni saya. Besoknya melakukan dosa lagi, ya Allah saya melakukan dosa lagi. Allah ampuni, selama dosanya gak diniatin. Contoh, tadi gak sholat subuh, ya Allah ampuni saya gak sholat subuh. Tapi kayaknya besok gak juga, ya Allah. Nah ini namanya diniatin. Kalau yang kayak gini Allah gak suka, ya sengaja. Tapi kalau kayak gini, ya Allah kesiangan lagi, ya Allah tetap aja sholat. Ya Bu ya, mau kesiangannya jam 12, bangun sholat duhur Bu ya. Bangun sudah duhur, gimana sholat Bu? Habis sholat duhur, kemudian sholat subuh. Kalau udah masuk duhur gimana? Pas bangun ternyata subuh kesiangan, bangun jam 1 siang. Sholat ada duhur, habis itu sholat subuh. Baik. Ustaz kenapa nggak sholat duhur dulu? Lewat waktunya, yang langsung waktu sholat duhur aja dulu. Nanti setelah itu sholat subuh. Boleh nggak? Boleh. Ya, ada dalilnya nggak ada? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rufi al-qalam, diangkat pena, dari dicatat sebagai dosa, dari dicatat sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Salah satunya apa? Anin. Nah ini hatta yastaghfir, orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi kalau ibu ketiduran ibu ya, misalnya ibu pas bangun jam 3 subuh, 3 dini hari, mau sholat subuh belum waktunya, mau sholat tahajud ngantuk-ngantuknya, ibu tidur bangun asar, coba bayangin. Subuhnya lewat, duhurnya lewat, asarnya baru bangun. Boleh gak sholat digabung? Boleh. Nanti sholat aja dulu asar 4 rakaat, habis itu sholat duhur, habis itu sholat subuh. Boleh nggak? Boleh, karena kita bukan sedang sholat yang berurutan, kita sholat ketinggalan. Nah mau sholat boleh seperti itu. Ustaz misalnya habis asar, boleh nggak sholat subuh? Boleh, habis sholat subuh baru sholat duhur? Boleh. Baik. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, jatuh lagi, tobat lagi, boleh nggak? Boleh, selama dosanya tadi tidak diniatkan. Ya Allah saya nggak sholat duhur, maafkan saya. Tapi besok saya kayaknya nggak sholat lagi, ya Allah maafin nanti ya. Nah, itu nggak bisa. Ya Bu ya, paham ya? Tapi Allah tuh Maha Ghafar, Maha yang terus-menerus memberikan ampunan. Jadi nggak usah bosan. Coba lihat, Allah itu nggak pernah manggil kita dengan panggilan tercela. Sekalipun kita banyak dosa, Allah tetap panggil kita selama kita beriman. Allah panggil dengan panggilan sayang. Coba lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah menyampaikan kepada Nabi kita nih, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah? Kepada hamba-hambaku. Coba Allah bilang nih ke Nabi kita, wahai Muhammad sampaikan kepada siapa ya Allah? Kepada hamba-hambaku. Coba yang model kayak mana ya Allah? Yang telah melampaui batasnya. Jadi kalau ada orang udah melewat batas, sudah nggak mau sholat, sudah nggak mau puasa, terus nggak putus asa, bilang wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang model kayak gitu tuh, apa yang harus disampaikan ya Allah? Apakah kau menakut-takuti dengan neraka? Enggak. Apakah Allah menakut-takuti untuk mengazab? Enggak. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Paham Bu? Jadi kata Allah apa? Kalau kalian merasa udah kelewat batas, dosanya sudah melampaui batas, jangan berputus asa, tetap aja balik. Karena Allah mengampuni semua dosa. Nah dari sini kita belajar. Apa kata Allah tadi? Kita lanjutin. Pertanyaan yang pertama, dia orang yang kaya kemudian bangkrut. Ada orang yang kedua petani. Kemudian yang ketiga orang yang gak punya anak gitu ya. Terus ada orang yang kehidupannya itu bergantung dari air, tapi ternyata airnya kering di sumur, kering juga di sawah ladang. Nah kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Kenapa? Kata Allah, beristighfarlah kalian. Kenapa? Karena Allah itu Maha pemberi ampunan yang terus menerus. Menariknya itu, setelah diampuni oleh Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Nah di ayat selanjutnya Allah menyampaikan,
Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Ini seperti hujan yang kita minta saat pertama kali hujan turun. Ibu hafal doa saat ketika hujan awal turun? Allahumma shayyiban nafi'an. Ayo sama-sama, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu artinya, Bu, ya Allah, turunkan kepada kami hujan, tapi hujan yang banyak manfaat. Orang yang sudah Allah ampuni, satu kaum yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, Allah akan berikan dia hujan yang lebat, tapi hujannya nggak pakai banjir, hujannya nggak pakai longsor. Itu yang disebut sebagai hujan yang bermanfaat. Coba, ini menjadi jawaban buat siapa? Buat petani yang sawah ladangnya kering. Yang kedua kata Allah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan kulipat gandakan harta untuk kalian. Nah, ini buat siapa? Buat mereka yang bantu, yang punya masalah dalam ekonomi, yang sulit ekonominya, yang dililit banyak hutang. Banyakin aja istighfar, gak usah banyak gaya. Banyakin apa? Istighfar. Aku lipat gandakan harta kalian kata Allah, dan aku berikan kalian anak keturunan. Tuh, ini juga tips, Bu, ya. Kalau nanti punya tetangga, ada jamaah yang belum Allah titipi karunia anak, bilang, Bu, kemarin saya dapat ilmu. Ada loh, Bu, ayatnya di mana? Di surah Nuh. Ayat berapa? Ayat 10 sampai 12. Apa itu bunyinya? Ya pokoknya banyakin aja istighfar, maka Allah akan titipi kalian anak keturunan. Tuh, gak usah banyak, Bu, terapi ini, terapi itu nanti belakangan. Banyakin aja dulu istighfar. Karena boleh jadi ada dua orang yang sudah diikat dalam pernikahan, doanya belum dikabul lantaran dosa. Dosanya dulu dihapus dulu sama Allah, baru kemudian ada pengabulan doa. Paham di sini? Bukan cuma itu, Bu, Allah itu baik. Selanjutnya Allah menyampaikan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kepada kalian sawah ladang. Dan bukan cuma sawah ladangnya yang Allah kasih, tapi Allah aliri di tengah-tengahnya sungai-sungai. Oh, keren. Jadi dari 5 tawaran ini, awalnya cuma satu, istighfar. Diberikan apa tadi yang pertama? Diberikan hujan yang lebat. Yang kedua diberikan harta. Yang ketiga diberikan anak keturunan. Yang keempat diberikan sawah ladang. Yang kelima diberikan apa? Sungai yang mengalir. Masya Allah. Dan dari 5 tawaran kebaikan dunia ini, muaranya satu, banyakin istighfar. Paham? Ayat keempat atau yang terakhir. Kita sampai jam 3 ya. Baik. Para remajawati yang dirahmati dari cinta Allah Subhanahu wa taala, masih remajawati ya saudara. Yang hadir ya. Masih remajawati anaknya ya, Masya Allah. Para bunda yang salihah. Yang keempat, kenapa sih kita harus banyakin istighfar sebelum kita masuk ke sesi akhir, di mana sih istighfarnya? Nah, yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, ada yang namanya lafaz istighfar, ada yang namanya istighfar, yang kita jelasin di akhir. Yang keempat, kenapa kita mesti memperbanyak istighfar? Melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, karena yang keempat itu, istighfar itu para bunda bisa meringankan kita dalam melakukan amal kebaikan. Saya mau tanya, ada nggak orang yang baca Qurannya 1 halaman, muapnya 5 halaman? Kamu muap? Wah, ada? Oh, kalau baca Quran hurufnya kayak hamburan gitu, Bu, ya? Kayak bisa. Apalagi kalau baca udah 5 menit, Masya Allah, mata beratnya. Ya, baru baca 1 halaman, muapnya 5 halaman, ada nggak? Ada. Yang lebih parah tuh, Bu, baru ngambil Quran, baru baca nih Al-Quran dan terjemahnya. Perlu diruqyah. Ini kalau ada orang baru ngambil Quran, belum dibaca udah muak, perlu di apa? Diruqyah, Bu. Ini parah betul, sudah ini parah. Nih, Bu, saya mau tanya, kalau ada orang baca Quran terus kemudian mudah menguap, itu lantaran apa coba? Ngantuk? Ya, capek? Mungkin iya. Ternyata yang menyebabkan seorang itu mudah menguap saat dia membaca Al-Quran itu karena terlalu banyak dosa. Terlalu
jam 11 tidur, jam 12 bangun sholat zuhur, masih ada jam uapnya. Itu bukan lantaran kita ngantuk sebenarnya, bukan. Sama kayak pertanyaan kenapa kita sulit bangun malam. Ada yang setiap malam tahajud? Ada, itu wajah-wajah di surga yang kelihatan ya. Kalau sholat tahajud gak usah ditanya ya, gak usah ditanya sholat tahajud tiap malam nih. Kalau kita sulit bangun malam, itu bukan lantaran kita terlalu mengantuk, Bu, tapi terlalu banyak dosa. Kok bisa? Apa hubungannya amal soleh dengan dosa? Nih, pahala yang Allah tawarkan buat kita, baca Quran aja dulu, Bu. Baca Quran, satu hurufnya berapa? 10, gak main-main. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf aja dari kitab Allah, maka falahu bi asyri amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Ini jelek-jeleknya, Bu ya. Ibu pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah baca Quran kayak gini, alif lam mim. Suaminya bilang, Bu bikinin kopi, coba langsung shadaqallahul azim. Alif lam sama mim berapa? 30 kebaikannya. Tapi jangan juga pulang dari sini cuma yang dibaca Yasin, Shadaqallah, Nun, Shadaqallah. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Satu hurufnya kata Nabi 10 kebaikan. Nah pertanyaannya, ibu pernah ngeliat pahalanya? Pas lagi baca Quran gitu ya, misalnya pas lagi baca Yasin, Yasin, pelan-pelan 20 gitu terbangin ke langit, pernah? Gak pernah, gak kelihatan. Makanya kita malas baca Quran. Coba kelihatan pahalanya, saya yakin rebutan tuh baca Quran. Kan seru, Bu ya, pas lagi baca Quran, balikal kita mulai, pahalanya naik ke atas kelihatan. Dan ternyata gak kelihatan. Kenapa kita gak bisa melihat pahala, gak tertarik melakukan amal soleh? Karena terlalu banyak dosa. Makanya dulu, Bu ya, di Balikpapan ini rame, Bu. Kalau di Balikpapan tuh rame orang-orang yang gak mau adanya sholawatan, yasinan. Ada lah, Bu ya, yang kayak gitu ya, gak mau dengerin kabar janjian, maulidan. Ada gak ada? Di Balikpapan juga sama. Saya pernah ditanya, itu ngapain sih orang mau sholat tuh sebelum qomat? Biasanya ada astagfirullahaladzim min kulli dzambil azim, kan gitu ya. Di sini juga mungkin ada istighfar tuh sebelum qomat. Ternyata, Bu, istighfar yang dilakukan oleh seorang muazzin ketika akan beriqomah itu tujuannya apa? Supaya meringankan dosa. Meringankan dosa. Akhirnya jemaah yang negeri juga dia bisa dengar, ada yang ikuti. Tujuannya apa? Dengan diringankan dosa, maka semakin ringan juga untuk melakukan amal soleh. Makanya para ulama menjelaskan, kalau mau baca Quran, istighfarnya model kayak mana? Ini yang bagian terakhir. Bagian terakhir. Istighfarnya model kayak mana supaya kita bisa ringan untuk bisa melakukan amal soleh. Di awal saya sampaikan ada yang namanya lafaz, ada yang namanya pakai hati. Yang kita ucapkan itu namanya lafaz, yang ada dalam hati itu makna yang tersembunyi di situ. Sama kayak tadi saya contohin orang mau sholat subuh niatannya lafaznya usolli fardhu dhuhri. Ya, mau sholat subuh nih, usolli fardhu dhuhri, rakaat arba'atin mustaqbilan qiblat, ada lillahi ta'ala. Allah angkat tangan, dia niat dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat, sah. Karena lafaz berbeda dengan niat. Nah, yang kita ucapkan itu namanya lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i itu adalah sebuah kesunahan, ya, talaffuz bin niat, mengucapkan niat itu adalah sebuah kesunahan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain enggak pakai sulit, enggak apa-apa juga, yang penting hatinya berniat. Sama kayak istighfar. Istighfar juga sama, Ibu. Kalau kita cuma astagfirullah itu baru lafaz. Terus enggak berpahala. Setiap kalimat yang baik itu berpahala. Ibu istighfar dapat pahala, tasbih berpahala, tahmid berpahala, takbir berpahala, termasuk tahlil la ilaha illallah juga berpahala. Yang beda adalah gini, Bu. Istighfar itu harus melibatkan hati. Bukan cuma memperbanyak bukan. Istighfar itu permohonan ampun yang dilafazkan dan diikuti dengan hati. Saya kasih contoh satu, Bu ya. Astagfirullahaladzim, dalam hati nih, ya Allah, saya banyak betul dosa saya. Itu namanya istighfar. Karena istighfar
Gak mungkin. Kalau dia paham mana istighfar, dia akan reda kemarahannya. Karena saat orang beristighfar itu dia sadar dia sedang apa? Dia sedang memohon ampun. Jadi kalau habis sholat, Nabi ngajarin kita istighfar itu cuma sedikit, berapa kali? Kalau habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu kan istighfar, bukan alhamdulillah. Bukan. Ibu nggak ada tuntunannya habis salam langsung alhamdulillah, itu ngelepas beban ibu ya. Ibu lagi malas sholat, terus imamnya lama bacaannya, pas salam alhamdulillah. Nah itu namanya ngelepas beban. Nggak ada habis sholat bukan alhamdulillah, tapi apa? Istighfar berapa kali? Jawab. 3 kali ibu, nggak banyak. Kalau alhamdulillah 33 iya, terus subhanallah 33 iya, takbir 33 iya, tapi istighfar cuma 3. Padahal bisa kita banyak. Istighfarnya kenapa cuma 3? Di sini dijelaskan sebagaimana Imam Ibnu Abbas juga menyampaikan, istighfar itu yang melibatkan hati. Contohnya habis sholat nih, astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak betul dosa-dosa saya ini, ya Allah ampuni saya. Astagfirullahaladzim, dalam hati nih, ya Allah saya sudah banyak kesalahannya, banyak dosa yang sedikit, ya Allah kebaikan, ya Allah maafkan saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah sudah kebaikannya cuma sedikit, bercampur dengan ria, pengen dilihat, sombong, takabur, ya Allah maafkan dan ampuni saya. Ini bu, istighfar yang 3 model kayak gini itu jauh lebih baik dibanding kita istighfarnya model kayak gini. Lebih baik yang 3 dibanding istighfarnya model ngebut kayak tadi. Paham? Karena apa? Yang ngebut tadi baru melafazkan, tapi yang 3 tadi sedang melafazkan istighfar sekaligus melibatkan hati sedang mohon ampun. Bu, kalau ibu modelnya kayak gini, istighfarnya model-model yang tadi saya tunjukin, maka secara otomatis itulah istighfar yang bisa memperbaiki masa lalu, menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu dan bisa memperindah masa depan kita. Banyakin istighfar kayak gitu, ya Allah, nih pas mau baca Quran, astagfirullahaladzim, ya Allah saya ini yang banyak dosanya, ya Allah pengen juga mendapatkan banyak kebaikan dari bacaan Quran, ya Allah maafkan saya, saya. Coba deh habis istighfar baca Quran. Yang biasanya 1 halaman muatnya berapa? 5 halaman. Ini bisa jadi udah 5 halaman bermuat. Kenapa? Karena dosanya diampuni dulu sama Allah. Gak usah jauh-jauh bu, membayanginnya kalau masih pusing. Ibu bawa galon. Tahu galon ya, jangan isinya. Coba ibu lari bawa galon. Berat ya? Berat. Jangankan lari, jalan aja. Berat. Terus gimana biar jalannya enak? Taruh dulu galonnya, ya bu ya. Taruh galonnya baru ini bisa jalan enak. Sama halnya seperti orang yang mau melakukan amal soleh, dosanya banyak di bawah sholat berat. Gimana jadinya? Mohon ampun dulu, taruh dulu dosanya. Allah, saya ini banyak dosanya, saya banyak keburukannya. Ya Allah ampuni saya biar bisa sholat dengan baik, biar bisa baca Qurannya banyak, biar pas lagi ikut pengajian juga nggak ngantuk misalnya tuh. Jadi kalau ibu kesini nih, kalau pas lagi pengajian banyak, ibunya udah muat saat ustaz atau ustaznya lagi ceramah, banyak dosa, banyak dosa. Maka sebelum masuk ke acara inti, silahkan saya ijazahin buat ibu sekalian di MC nih. Ayo ibu, sebelum kita mulai kita istighfar dulu sama-sama supaya Allah meringankan dosa-dosa kita dan kita mudah melakukan amal kebaikan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kita banyak dosanya, kita mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo mudah-mudahan dengan membaca istighfar Allah ringankan kita dalam melakukan kebaikan itu. Sebelum pengajian tuh, nanti harapannya orang-orang yang ada di pengajian diampuni dosa-dosanya, ilmu mudah masuk ke kepala, masuk ke hati dan tidak mudah menguap. Tuh, paham ya? Jadi bukan cuma sebatas istighfar biasa. Ayo ibu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu ngapain? Istighfar. Ngapain? Ya istighfar. Bu, kalau ibu istighfarnya model kayak gini, sebelum itu kayak gini.
minta ampun sama Allah tapi gak niat. Ya Allah ampuni saya, kalau kau ngampuni, kalau gak juga nggak apa-apa. Jadi kayak itu bukan mereka. Ya, ini mau diampuni atau enggak sebenarnya? Atau minta maaf tapi gak ngaku. Ya Allah ampuni saya ya Allah, tapi saya gak punya dosa ya Allah. Kita minta ampun tapi ngerasa gak punya dosa. Kita kan mohon ampun karena kita sadar kita punya dosa. Nah, jangan-jangan mungkin dari empat yang sudah saya sampaikan tadi, jangan-jangan kita ini sulit banget dalam menjalani hidup, sulit banget untuk mendapatkan rezeki, sulit dapat keturunan, sulit dapat kemudahan. Ada aja masalah gak kelar-kelar. Jangan-jangan kita udah doa, iya kita udah doa, tapi masalahnya pengabulan doa tadi terhalang oleh apa? Oleh dosa. Sama kayak gini Bu, ini airnya udah penuh, udah mah penuh ditutup. Ya Bu ya, udah mah penuh ditutup. Kita minta ya Allah, ini minta sesuatu gimana mau masuk orang ditutup? Buka dulu. Ya Bu ya, buka dulu nih. Contoh ya. Lagi misalnya ini contoh ya, kita buka dulu nih. Ini kalau sudah terbuka nih, ini kosong ceritanya nih. Ya Allah, saya minta sesuatu, apapun itu ya Allah, saya minta rezeki, masukin rezekinya. Masalahnya Allah bukan nggak ngabulin doanya, Allah mau ngabulin cuma ditutup sama apa dosa. Dan dosa itu tahu banyak seperti penghalang. Ya Allah, saya kan udah sholat, saya udah minta sesuatu, saya udah minta buat anak biar lulus, biar anak dapat kerjaan, tapi kenapa nggak dikabulin? Jangan-jangan doa kita terhalang oleh apa? Oleh dosa. Maka lepasi dulu dosanya dengan apa? Memperbanyak istighfar yang melibatkan hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya tahu banyak dosanya, tapi ya Allah kasihan anak saya belum dapat kerja. Ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya. Kalau ternyata doa ini nggak Engkau kabulkan karena memang dosa saya terlalu banyak ya Allah, gitu. Pahamnya beda, nanti beda. Sama saat ibu mau sholat, gelar sejadah, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak dosa, tapi walaupun banyak dosa yang pengen juga bisa sholat khusyuk. Ya Allah ampuni kesalahan saya. Sholat, paham? Mau baca Quran juga sama, mau berangkat pengajian juga sama. Nah mudah-mudahan ibu sekalian dengan materi yang sederhana ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melafazkan istighfar dan melibatkan hati saat istighfar. Jangan ibu lagi marah semarah-marahnya, kamu tuh astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun gitu ya, mohon ampun. Ingatkan kaidahnya Bu ya, orang yang lagi marah sama anak itu Allah tuh lagi nunggu doa terbaik. Lagi marah nih sama anak, Allah lagi nunggu nih doa apa yang keluar nih. Kalau ucapan itu jelek, nah itu bisa jadi yang dikabulin. Dasar ya memang kamu anak bodoh, pas kabulkan sama Allah bodoh tadi ya. Lagi marah nih. Kalau tawarin mau marah atau doa terbaik, ya Allah saya lagi marah, tapi ya Allah saya mohon ampun ya. Mudah-mudahan Kau jadikan anak hamba yang soleh. Oh keren. Ini contoh nih, istri juga sama. Ini lagi marah misalnya sama anaknya, dikeluarin kalimat pamungkas. Mudah-mudahan jadi hafizah, nah gitu. Allah titipin alhamdulillah Tri yang kembar itu dua-duanya udah hafizah 30 juz dua-duanya. Jadi usia SMP kelas 3. Ya, sekarang di pondok, insya Allah nanti tahun depan mau di Asalan di Sukabumi. Mohon doanya ibu ya. Mudah-mudahan Allah titipi anak yang bukan hanya menghafal tapi juga menjadi pengajar Al-Quran dan pengamal Al-Quran. Ya amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi saat lagi marah yang keluar itu doa yang baik. Ya Bu ya. Kenapa bisa doa yang baik? Karena kita sudah istighfar. Coba kalau istighfar, keluar kalimat-kalimat kotor, dasar anak setan, dasar anak tetangga sebelah misalnya Bu ya. Coba, kamu anak siapa nak? Coba, siapa yang lupa gitu ya, ini anak siapa? Makanya saat lagi marah istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya banyak dosanya, makanya udah marah. Maka ya Allah, ampuni saya. Nah setelah itu ada doa yang baik yang pasti akan Allah kabulkan. Mau punya anak yang soleh, punya cucu-cucu yang soleh dan soleha. Nah sekarang banyakin istighfar yang melibatkan hati. Mau doanya cepat dikabul? Nah banyakin istighfar yang melibatkan hati. Punya urusan yang gak kelar-kelar? Banyakin istighfar yang melibatkan hati. Punya hutang yang menumpuk? Baca istighfar yang melibatkan hati. Bisa dipahami ya? Nah mudah-mudahan dari materi yang sederhana ini bisa memberikan tambahan ilmu buat kita. Yang tadinya istighfar
istighfarnya cuma di lisan, sekarang istighfarnya pakai hati. Tapi jangan cuma diam Bu. Jangan, itu orang ngapain Ibu? Kayak gitu gak jelas. Ngomong lah, dilafazkan itu baik. Sebagaimana Allah menyampaikan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz, tidaklah satu kalimat yang keluar dari lisan seorang hamba kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat. Kalimat yang baik dicatat, kalimat yang buruk juga dicatat. Dilafaz kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dicatat, ada catatannya. Apalagi istighfar, ada catatannya? Ada sekaligus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شطرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة